Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Faiz Zakari, NIM 11820712442, kelas ilmu hukum B, akan menjelaskan materi tentang tata cara pembuatan peraturan daerah. Baiklah, tidak memperpanjang waktu. Di sini saya akan menjelaskan dari judul sampai akhir dari pembuatan peraturan daerah tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan perda. Yang pertama, kita harus mengetahui kerangka dari perda tersebut. Yang pertama adalah judulnya, judul dari perda tersebut. Yang kedua adalah pembukaan. Yang ketiga adalah batang tubuh atau isi dari perda tersebut. Yang keempat adalah penutup dari yang perda yang kita buat. Yang kelima adalah penjelasan dari perda tersebut, yaitu penjelasan tentang dari isi yang atau batang tubuh tadi. Yang keenam itu adalah lampiran dari perda tersebut. Baiklah, selanjutnya itu adalah kita akan masuk ke tahap yang pertama, itu adalah pembuatan judul. Judul yang pertama itu adalah setiap peraturan daerah diberi judul. Judul peraturan daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama peraturan daerah. Nama peraturan daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan daerah tersebut. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Selanjutnya adalah pembukaan. Pembukaan peraturan daerah terdiri dari kata dengan mengharap berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. Yang kedua adalah jabatan pembentuk peraturan daerah. Jabatan pembentuk peraturan daerah ini ditulis seluruhnya dengan huruf kapital juga, yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan koma. Yang ketiga adalah konsideran. Konsideran ini diawali dengan kata menimbang. Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan daerah. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Selanjutnya adalah dasar hukum. Dasar hukum ini diawali dengan kata mengingat. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Pembuatan tiap-tiap pokok dari dasar hukum ini sama seperti menimbang tadi, tapi di sini kita memulai dengan kata mengingat, dan di tiap-tiap pokoknya itu kita bikin dengan huruf dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma juga. Selanjutnya adalah diktum. Diktum terdiri dari kata memutuskan, menetapkan, dan nama peraturan daerah. Kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik 2 serta diletakkan di tengah margin. Sebelum kata memutuskan, dicantumkan frase dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Contohnya, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. Kata menetapkan dicantumkan setelah kata memutuskan, yang disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan mengingat. Huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik 2. Nama yang tercantum dalam judul peraturan daerah dicantumkan lagi setelah kata menetapkan dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. Penjelasan mengenai dari awal sampai
terakhir tadi itu dijelaskan dengan menggunakan contoh. Setelah kita menjelaskan dari pembukaan tadi, selanjutnya adalah kita bagian inti dari perda ini adalah batang tubuh. Batang tubuh peraturan daerah membuat semua substansi peraturan daerah yang dirumuskan dalam pasal-pasal. Pada umumnya, substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana jika diperlukan, ketentuan peralihan jika diperlukan, dan ketentuan penutup. Pengelompokan materi peraturan daerah dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Jika peraturan daerah mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi buku jika merupakan kodifikasi, bab, bagian, dan paragraf. Pengelompokan materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut. Pertama adalah bab dengan pasal-pasal tanpa bagian dan paragraf. Kedua adalah bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf. Yang ketiga adalah bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal-pasal. Selanjutnya itu adalah ketentuan umum. Ketentuan umum ini diletakkan dalam bab 1. Jika dalam peraturan daerah tidak ada pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal pertama. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan umum berisi dengan batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim, hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya. Frasa pembukaan dan ketentuan umum peraturan daerah berbunyi sebagai berikut. Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan jika ketentuan umum membuat batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara beraturan. Setelah materi tentang ketentuan umum tadi, ada disebut juga dengan materi pokok yang diatur. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Selanjutnya adalah ketentuan pidana. Ketentuan pidana ini jika diperlukan memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas umum ya ketentuan pidana yang terdapat dalam buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas nama larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana perundang-undangan lain, pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila norma yang diacu tidak sama elemen atau unsur-unsurnya. Ketentuan pidana ini ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana. Ini bisa juga diletakkan di bab 3 atau bab 4. Jika ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup. Selanjutnya itu adalah ketentuan peralihan jika diperlukan. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan daerah yang sudah ada pada saat peraturan daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan dan ditempatkan di antara bab ketentuan pidana dan bab ketentuan penutup. Jika dalam pembuatan daerah tidak ada pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup. Selanjutnya itulah ketentuan penutup. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab ketentuan penutup, ditempatkan dalam pasal terakhir.
Pada umumnya, ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan daerah. Kedua, nama singkat, status peraturan daerah yang sudah ada saat mulai berlaku peraturan daerah. Ketentuan penutup peraturan daerah dapat memuat pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bersifat eksekutif dan legislatif, menjalankan dan mengatur. Nama singkat tidak memuat pengertian menyimpang dari isi dan nama peraturan. Hindari memberikan nama singkat bagi nama peraturan daerah yang sebenarnya sudah disingkat. Jika jumlah peraturan daerah yang dicabut lebih dari satu, dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi. Contoh, pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah nomor tahun tentang dicabut dan dinyatakan atau tidak berlaku. Pencabutan peraturan daerah harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dan dari peraturan pelaksanaan. Selanjutnya adalah hindari frase mulai berlaku efektif pada tanggal atau sejenisnya, karena frase ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu peraturan daerah, saat pengundangan atau saat berlaku efektif. Pada dasarnya, saat mulai berlakunya peraturan daerah tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya. Saat mulai berlakunya peraturan daerah, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku peraturan daerah yang mendasarinya. Peraturan daerah hanya dapat dicabut dengan peraturan daerah yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Baiklah, yang terakhir ini kita akan memasuki tahap-tahap terakhir dalam pembuatan perda, itu adalah penutup. Penutup merupakan bagian akhir peraturan daerah dan memuat rumusan perintah pengundangan penempatan peraturan daerah dalam lembaran daerah, penandatanganan pengesahan dan penetapan peraturan daerah, pengundangan peraturan daerah, dan yang keempat adalah akhiran bagian penutup. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam lembaran daerah sebagai berikut. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini penempatannya dalam lembaran daerah, penandatangan pengesahan atau penetapan peraturan daerah, memuat tempat dan tanggal pengesahan dan penetapan, nama jabatan, tanda tangan pejabat dan nama lengkap yang menandatangani tanpa gelar dan pangkat. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital, pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma. Pengundangan peraturan daerah memuat nama dan tanggal pengundangan, nama jabatan yang berwenang mengundangkan, tanda tangan, nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar dan pangkat. Tempat tanggal pengundangan peraturan daerah diletakkan di sebelah kiri di bawah penandatanganan penetapan. Jika dalam waktu paling lambat 30 hari Bupati tidak menandatangani raperda yang telah disetujui bersama antara Dewan DPR daerah dan Bupati, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundangkan yang berbunyi peraturan daerah ini dinyatakan sah. Pada akhir bagian penutup dicantumkan lembaran daerah beserta tahun dan nomor dari lembaran daerah. Penulisan frase lembaran daerah dan berita daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contoh, lembaran daerah Kabupaten Garut, tahun, nomor. Selanjutnya adalah setelah penutup tadi adalah penjelasan, yang ini cuman jika diperlukan. Peraturan daerah dapat diberi penjelasan jika diperlukan. Penjelasan fungsi tafsiran resmi pendudukan peraturan daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, dihindari membuat rumusan norma dalam bagian penjelasan. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya membuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan daerah. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan peraturan daerah yang bersangkutan. Judul penjelasan peraturan daerah sama dengan judul peraturan daerah yang bersangkutan. Penjelasan peraturan daerah membuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contohnya adalah
Romawi 1 yaitu umum, Romawi 2 adalah pasal demi pasal. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan peraturan daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsideran serta asas-asas tujuan atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh peraturan daerah. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberikan dengan nomor angka Arab jika ini lebih memberi kejelasan. Selanjutnya itu adalah lampiran jika diperlukan. Dalam hal peraturan daerah memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh, dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan daerah yang bersangkutan. Demikian materi tentang tata cara pembuatan peraturan daerah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.